Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi atau pembahasan mengenai tentang multi trading pada sebuah komputer. Dan ini termasuk pada materi yang ada pada mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Baik, mempersingkat waktu, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samana Pariji dari kelas Teknik Informatika 20A dan NIM 20 2043. Nah, selanjutnya ada beberapa tabel pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama mengenai pengertian multi trading pada komputer, yang kedua model multi trading pada komputer, yang ketiga yaitu keuntungan multi trading pada sebuah komputer. Nah, yang pertama model definisi dari multi trading ini adalah multi trading merupakan sebuah sistem yang memungkinkan pada setiap program yang dapat dipecah ke dalam thread yang kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi pada sebuah komputer. Nah, dan kemudian kemampuan dari multi trading ini juga termasuk ke dalam multitasking pada sebuah aplikasi. Nah, selain itu, multi trading juga memungkinkan pengeksekusian beberapa thread yang dilakukan dalam satu proses yang tentunya saling terbagi di dalam sumber daya tersebut. Nah, akan tetapi yang harus diingat bahwa multi trading ini dijalankan secara independen. Nah, selanjutnya yaitu model multi trading pada sebuah komputer. Nah, terdapat 3 model multi trading yang ada pada komputer. Yang pertama yaitu model man-to-one, di mana model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread, yaitu tingkatan kernelnya. Nah, pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga mampu menjadi efisien. Nah, hanya satu thread yang pengguna dapat mengakses thread kernel pada suatu saat. Nah, jadi multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada sebuah prosesor komputer. Contohnya seperti Solaris Grand Thread dan GNU Portable Thread. Nah, yang kedua yaitu model one-to-one, dan ini termasuk pada model multi trading pada komputer. Nah, definisinya adalah model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread, maka ia menyediakan lebih banyak consequently dibandingkan model man-to-one. Nah, keuntungannya yang ada pada model one-to-one ini yaitu thread kernelnya. Nah, sedangkan untuk kelemahannya ialah setiap pembuatan thread dalam model ini pengguna memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu, jika mengimplementasikan sistem, maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi yang dijalankan, sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Contoh dalam penggunaan Windows NT dan XP dan Windows 2000 serta sistem operasi Linux Solaris 9. Nah, yang ketiga yaitu model man-to-many. Nah, di mana model ini multiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Nah, model ini mengizinkan developer atau para pembuat program membuat thread sebanyak yang ia mau, tetapi consequence-nya tidak dapat diperoleh karena satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Nah, keuntungan dari sistem many-to-many ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor sebuah komputer. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu keuntungan dari multi trading ini. Ada 4 keuntungan yang tersedia atau disodorkan oleh multi trading ini. Yang pertama, responsif. Nah, responsif bisa diartikan bahwa ketika misalkan kita menjalankan sebuah aplikasi tersebut akan interaktif menjadi tetap responsif. Meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Nah, umpamanya sebuah thread dari web browser atau web yang kita jalankan dapat melayani permintaan pengguna sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambar saja. Nah, yang kedua yaitu berbagai sumber. Nah, jadi bisa diartikan juga banyak referensi-referensi yang tersedia dari berbagai sumber dari multi trading ini. Nah, yang
ketiga yaitu ekonomis. Ekonomis bisa diartikan bahwa kita dengan fleksibelnya dan tidak memerlukan biaya banyak untuk ketika menggunakan multi trading ini. Nah, pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasikan memori dan sumber daya. Nah, alternatifnya ialah dengan menggunakan trade. Nah, karena membagi memori dan sumber daya yang dimilikinya sehingga lebih ekonomis untuk membuat trade dan konteks switching trade. Nah, yang keempat yaitu utilisasi arsitektur multiprosesor. Nah, keuntungan yang keempat ini dari multithreading dapat sangat meningkat pada sebuah arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda-beda. Nah, pada arsitektur prosesor tunggal ini, bahwa CPU menjalankan setiap thread secara bergantian. Akan tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi pada sebuah paralelnya. Nah, tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang bisa dijalankan pada CPU pada satuan waktu yang bersamaan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dalam pembahasan atau presentasi kali ini. Akan tetapi ada satu kutipan dari tokoh besar yaitu Imam Syafi'i, yang mana barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka kelak ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.